Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini kita akan belajar tentang sintaks break dan continue pada C++. Untuk sintaks break sendiri biasanya digunakan untuk menghentikan proses perulangan. Nah, untuk cara kerja dari sintaks break ini adalah seperti yang terlihat pada kode program berikut. Sintaks break biasanya digunakan bersama dengan struktur kontrol percabangan untuk menentukan kondisi dihentikannya sebuah perulangan. Seperti ini, if, kondisi untuk break, kemudian sintaksnya break, seperti ini. Jadi apabila si kondisinya terpenuhi, dia akan melompati si struktur kontrol perulangan. Ini adalah contoh untuk for. Selanjutnya untuk while sama, seperti halnya pada for, cara kerjanya adalah dengan melompati si struktur kontrol perulangan apabila si kondisi untuk break-nya tersebut terpenuhi. Baik, selanjutnya kita akan coba mencontohkan penggunaan kata kunci break untuk perulangan for. Misalnya di sini kita memiliki sebuah struktur kontrol for di mana dia akan mencetak angka 1 sampai 10. Kita coba buat inisialisasinya, integer x sama dengan 1, semikolon, kondisinya x kurang dari 11 dan x plus plus. Cout tampilkan di teks nilai dari x, kemudian beri baris baru. Nah, apabila kita membuat and run seperti ini, maka akan tercetak angka 1 sampai 10. Nah, namun misalnya kita di sini menggunakan kata kunci break. Kita buat struktur kontrol kondisi break-nya. If jika nilai x sama dengan 5, maka lakukan break atau lompati si struktur perulangan ini. Maka jika kita build and run, dia hanya akan mencetak angka 1 sampai 4 saja. Baik, di sini kita akan mencoba mencontohkan penggunaan sintaks break pada perulangan while. Di sini kita akan mencoba membuat sebuah program di mana kita akan meminta user untuk mengetikkan sebuah angka secara berkali-kali, kemudian menjumlahkan hasilnya. Di sini kita buat dua buah variabel, integer angka dan integer jumlah. Untuk integer jumlahnya kita inisialisasi dengan nilai 0, kemudian kita buat struktur kontrol perulangan. Selama kondisinya benar, maka tampilkan di layar cout tulisan ketikan sebuah angka. Nah, kemudian untuk menyimpan nilai yang diketikkan user, kita simpan di variabel angka. Kemudian kita jumlahkan hasilnya, jumlah sama dengan jumlah ditambah angka. Nah, di luar perulangan kita tampilkan di konsol jumlah angka yang Anda ketikkan. Jumlah.
Nah, apabila hanya seperti ini, si pemrograman ini, perulangan ini akan berjalan secara terus-menerus dan tidak akan berhenti. Jadi kita akan dimintai si angkanya secara terus-menerus. Dan si yang ini, jumlah angka yang Anda ketikkan ini tidak akan muncul karena si perulangan akan terus dieksekusi. Kita coba dan run. Tuh, dia akan terus mengeksekusi program ini. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita menggunakan kata kunci break. Biasanya break itu di sini menggunakan struktur kontrol percabangan untuk kondisinya. Kita coba di sini selama variabel angkanya itu nilainya kurang dari 0, maksudnya jika angkanya kurang dari 0, maka lompati si perulangan ini. Nah, jika seperti ini, maka si yang ini akan tercetak. Kita coba. Nah, misalnya 1, 2, 3, 4. Nah, ini akan terus diulangi jika kita tetap menginputkan bilangan positif. Jadi jika misalnya angkanya kurang dari 0, misalnya kita ketikkan -1, maka akan tercetak jumlah angka yang Anda ketikkan, yaitu 55 di sini. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai tambah 10 di sini. Berbeda seperti halnya break yang akan men-skip seluruh struktur kontrol perulangan, continue itu hanya men-skip satu iterasi dari perulangan dan tetap melanjutkan si perulangan sampai kondisinya selesai. Seperti terlihat pada sintaks berikut. Ini adalah sintaks untuk for, seperti ini. Kemudian untuk sintaks continue untuk while, cara kerjanya seperti ini. Baik, di sini kita akan mencoba contoh penggunaan sintaks continue pada perulangan for. Di sini kita memiliki struktur kontrol perulangan for, di mana inisialisasi awalnya kita buat variabel x dengan tipe data integer dengan nilai 1. Kemudian untuk kondisinya x kurang dari sama dengan 6. Kemudian untuk update counternya yaitu increment x++. Kita akan mengulangi mencetak sebuah angka dari 1 sampai 6. Nah, di sini selama si nilainya itu kurang dari 6, maka cetak di konsol si nilai dari variabel x. Kita coba gunakan sintaks continue. Jika nilai x sama dengan 4, maka continue. Kita coba buat run. Nah, di sini akan terlihat si angka 4 tidak akan tercetak di konsol karena kita menggunakan kata kunci continue. Jadi di sini kita membuat sebuah perulangan men-skip satu iterasi. Jadi apabila si nilai x-nya itu sudah mencapai nilai 4, maka skip si perulangan tersebut dan jangan lakukan apapun. Kemudian setelah terlewati, untuk yang selanjutnya tetap akan dieksekusi seperti biasa.
Baik, selanjutnya kita akan mencoba mencontohkan penggunaan sintaks continue pada perulangan while. Di sini kita akan mencetak angka 1 sampai 5 secara berturut-turut. Pertama kita buat sebuah variabel namanya X dengan tipe data integer dengan nilai 1. Ini untuk inisialisasi awalnya. Kemudian kita coba gunakan struktur kontrol perulangan while, itu artinya selama nilai X-nya kurang dari 6, maka cetak pada konsol nilai dari variabel X. Kemudian kita beri baris baru, inline. Nah, untuk perulangan while atau perulangan for kita membutuhkan update counter untuk menaikkan si nilai variabel. Apabila hanya seperti ini, si nilai yang akan muncul adalah seperti ini, 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini kita akan coba menghilangkan angka 3. Untuk hal tersebut kita dapat menggunakan sintaks continue, karena dengan menggunakan sintaks continue kita akan men-skip si perulangan sebanyak 1 iterasi. Misalnya, jika nilainya X itu sama dengan 3, maka kita skip si perulangan ini. Jadi si angka 3 tidak akan muncul di konsol. Kita coba build and run. Nah, si angka 3-nya tidak akan muncul di konsol. Nah, itulah yang membedakan continue dengan break. Apabila untuk break itu akan men-skip seluruh struktur kontrol perulangan, sedangkan untuk continue itu hanya 1 iterasi saja yang akan di-skip. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih.